Untuk mahasiswa-mahasiswa yang praktek, khususnya di mata kuliah strategi itu, anak-anak ada berapa tuh? Satu orang tangani satu anak untuk apa? Sambil dengar firman Tuhan, tapi sambil lihat anak-anak menulis, menggambar, membiasakan motorik mereka ya. Mari silakan ya. Jadi satu anak satu kakak, satu anak satu kakak, jangan satu anak dua kakak. Satu anak satu kakak. Mari silakan. Yang dari Unipa tadi sudah ada ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita berdoa lagi untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami naikkan kepadamu Allah yang penuh kasih, yang selalu ada dan bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka dalam Mazmur 139. Ehonya dipadam. Mazmur 139. Ini Mazmur yang luar biasa. Salah satu Mazmur kesukaan saya. Jadi firman Tuhan kesukaan semua, tapi bagian ini sudah seringkali saya baca dan ulang-ulang dibaca. Tetapi kita akan baca renungkan saat ini hanya ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang 18. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat 17. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 139 adalah suatu doa yang terdiri dari 4 bait. 4 bait atau 4 bagian yang tersusun sedemikian rapi dan harmonis. Saudara-saudara, pemazmur dalam hal ini Daud, dia memanjatkan doanya yang menunjukkan kedekatan pribadinya dengan Tuhan. Dalam hal ini ditulis istilah di sini Tuhan ya. Saya sudah jelaskan lalu di Alkitab berhubungan dengan oknum supranatural yang luar biasa yang adalah yang maha kuasa itu ditulis dalam beberapa kata. Pertama kata Elohim. Elohim itu diterjemahkan Allah dalam bahasa Indonesia. Artinya yang perkasa, yang kuat, yang maha kuasa, selalu berkaitan dengan penciptaan. Kemudian istilah yang kedua yaitu istilah Yahweh, YHWH. Dalam bahasa Ibrani itu cuma huruf-huruf mati semua, YHWH. Yahweh yang punya arti intinya pertama adalah yang maha kudus Allah Israel. Itu dalam Keluaran 20. Tetapi pengertian yang lain juru selamat, penolong, dan pengertian yang ada dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru, ini menjelaskan tentang kemahahadirannya. Dia maha hadir, dia selalu ada, dia tidak pernah tidak ada, omnipresent, selalu hadir. Itu Tuhan. Tapi penekanan yang lain itu juru selamat atau penolong. Sedangkan istilah yang berikut adalah ditulis Tuhan, di mana T-nya besar, kemudian U-H-A-N itu huruf kecil. Itu diterjemahkan dari kata Adonai. Berbicara tentang dia yang adalah Tuhan dan kita adalah budak. Dalam istilah teknisnya, dia superior, kita inferior. Dia Tuhan, kita budak. Nah di sini pemazmur Daud dia menyampaikan atau menuliskan atau doanya ini adalah menyebutkan Yahweh. Dan biasanya orang Yahudi tidak bisa sebut sembarangan. Bisa sebut Yahweh tapi berbisik saja.
Atau ditulis Yahweh tapi bacanya Adonai. Nah, jadi dia sedang berbicara tentang Allah yang Maha Kudus, Allah yang adalah penolong yang selalu ada dan maha hadir. Di dalam Mazmur 139 ini menjelaskan tentang Tuhan yang pertama, dia yang maha tahu, ayat 1 sampai 6. Dan dirincikan maha tahunya itu bagaimana. Yang kedua, dia yang maha hadir. Dia selalu ada, tidak pernah tidak ada. Ayat yang ke-7 sampai 12. Kemudian 13 sampai 18 yang kita baca tadi, Tuhan itu maha kuasa. Dan yang keempat, ayat 19 sampai 24, Tuhan itu maha suci. Nah, saat ini kita akan mempelajari keyakinan Daud bahwa Tuhan itu maha kuasa, ayat 13 sampai 18. Menarik sekali, atau sangat menarik, dia menjelaskan tentang Allah yang maha kuasa. Dia tidak lihat alam semesta, dia tidak melihat bulan, bintang, matahari, tetapi dia melihat dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Daud dia memaparkan tentang keyakinannya tentang kemahakuasaan Allah. Dia melihat dirinya. Dari keyakinan itu, saudara, menjadi keyakinan di mana Daud belajar sesuatu yang sangat penting, di mana kita juga bisa belajar sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita. Tidak usah lihat yang terlalu jauh. Kita akan melihat apa yang di dalam diri kita. Ketika kita melihat itu, kita akan mengatakan kita itu istimewa. Kita akan mengatakan kita itu spesial. Kita akan mengatakan kita itu luar biasa. Oleh karena itu tema saya pada saat ini adalah aku istimewa, aku spesial, aku luar biasa, kamu juga. Apa temanya? Aku istimewa, aku spesial, aku luar biasa, kamu juga. Saudara-saudara, dari ungkapan keyakinan Daud ini kita harus menyadari bahwa kita itu istimewa. Kita harus menyadari bahwa kita itu spesial. Kita harus menyadari bahwa kita itu luar biasa. Izin ini saya buka saja, ini uapnya Pele dan saya lihat ini orang tidak kelihatan. Izinnya. Nah, mengapa kita istimewa? Mengapa kita spesial? Mengapa kita luar biasa? Saudara-saudara, berdasarkan pengakuan dari Daud dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 18, kita akan mempelajari 3 alasan, paling kurang 3 alasan mengapa kita istimewa, mengapa kita spesial, mengapa kita luar biasa. Mari kita lihat satu persatu. Perhatikan ayat 13 sampai 14. Saya baca kembali. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Hal pertama mengapa kita itu istimewa, mengapa kita itu spesial, mengapa kita luar biasa? Yang pertama karena kita hasil karya Allah yang dahsyat dan ajaib. Sekali lagi, karena kita hasil karya Allah yang dahsyat dan ajaib. Katakan kiri kanan, kamu hasil karya Allah yang dahsyat dan ajaib. Wah, ini jam malu-malu. Ulang, kamu hasil karya Allah yang dahsyat dan ajaib. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Sekarang bilang begini, saya hasil karya Allah yang dahsyat dan ajaib. 3. Saya hasil karya Allah yang dahsyat dan ajaib. Saya itu siapa? Saya. Saya itu siapa? Saya. Siapa itu saya? Ya saya. Kamu juga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sama seperti ciptaan Allah yang lainnya atau ciptaan lainnya, kita adalah hasil karya ciptaan Allah yang dahsyat ajaib. Namun demikian kita memiliki keistimewaan, kita memiliki kekhususan. Ayat 13 bilang engkau membentuk. Jadi bukan hanya menciptakan, tapi kata membentuk dari bahasa Ibrani ini artinya dia memelihara kita. Mungkin volume kecil-kecil ada sampai tancap ini. Dia membentuk juga di sini artinya memelihara. Dia menenun. Menenun itu artinya merajut. Mama Helena biasa bikin noken. Dan waktu masih di rumah situ, waktu kita ibadah masih beberapa orang. Dan saya sangat terpesona dengan cara merajut. Saya suka menjahit, tapi saya tidak bisa. Jadi noken itu dari benang jadi tas yang bagus. Saya ada noken itu, warna-warni yang bagus. Itu digambarkan di sini secara harafiah atau secara letterlet menjelaskan bahwa
Tuhan ketika dia membentuk kita, dia menciptakan kita, dikatakan di sini, dia seperti menenun. Artinya bagian demi bagian yang sangat kecil, yang sangat luar biasa. Artinya apa ini? Artinya sedang menjelaskan kepada kita bahwa kita ini adalah dahsyat, ajaib, seperti pengakuan dari pemazmur. Aku bersyukur kepadamu karena aku dahsyat dan ajaib. Mari kita lihat Mazmur 8. Mazmur 8 ayat 4 dan 9 sampai 9. Ini penjelasannya luar biasa itu. Mazmur pasal 8. Mazmur 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ayat 4 sampai ayat 9. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 9. 1, 2, 3. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat 10 sampai 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi kita ini hasil karya yang dahsyat, yang luar biasa. Allah menciptakan yang lain dahsyat, luar biasa. Saudara, dulu waktu saya masih SMA, saya suka pelajaran mata pelajaran bumi dan antariksa. Dan saya suka pelajari tentang planet-planet, dan senang sekali baca buku-buku. Kalau kita lihat, kita kan bumi ini ada satu galaksi namanya Bima Sakti. Nah, bumi ini di galaksi Bima Sakti seperti debu saja. Belum ada galaksi yang lain, Andromeda, dan lain sebagainya. Bumi cuma seperti debu di alam raya. Dan kita di dalam bumi, dan Allah memperhatikan kita khusus atau menciptakan kita khusus. Secara khusus, padahal dahsyat yang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti ini saja. Jadi, kalau kita memperhatikan bahwa kita dahsyat, ajaib, dibandingkan dengan ciptaan yang lain, memang dahsyat dan ajaib ciptaan yang lain. Tapi kita secara khusus dikatakan ayat 6 dalam Mazmur 8, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kita adalah mahkota ciptaan Allah. Ada ciptaan-ciptaan yang dahsyat, tapi kita mahkotanya, maka kita termulia. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, kita ini diistimewakan oleh Tuhan. Kita ini spesial, kita ini luar biasa, karya yang dahsyat. Jadi kalau kita lihat diri kita, kenapa saya seperti ini? Muliakanlah Allah. Tidak ada orang yang sama seperti kita. Buktinya kan, ada kalau kita bikin surat ada sidik jari itu. Apakah di dunia ini ada orang yang punya sidik jari yang sama? Macam tidak masuk akal ya? Tidak sama kan? Tidak sama. Kemudian retina mata juga. Tapi kan sekarang kalau masuk ke kantor, masuk kerja, buka klik tombol, langsung dia bilang thank you. Saya juga balas thank you. Dari mana? Tapi kalau nama saya kemudian orang lain mau taruh, tidak bisa, dia tidak bisa baca. Ada keistimewaan tertentu dari kita. Dan memang kita dahsyat dan ajaib. Bayangkan saudara. Itu yang pertama. Mengapa kita istimewa, mengapa kita spesial, mengapa kita luar biasa? Karena kita hasil karya Allah yang dahsyat dan ajaib. Yang kedua, ayat 15. Kita baca ayat 15 dalam Mazmur 139. 1, 2, 3. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini kan puisi. Baik ini sedang menjelaskan, yang kedua ini di dalam Allah Maha Kuasa. Tetapi kalau kita lihat diri kita, yang kedua menjelaskan bahwa kita istimewa, kita luar biasa, kita khusus oleh karena kita dipedulikan Allah. Saudara, Allah peduli dengan diri kita. Bahkan kalau kita lihat di sini, bukan hanya karena kita diciptakan secara ajaib oleh Allah, tetapi sejak dari kandungan Allah telah mempedulikan kita, perhatikan detil-detil. Kalau saya catat di sini sebenarnya
Dia ciptakan kita detil. Sudah saya kasih Tuhan. Mungkin setelah pertemuan sel telur dan sperma itu langsung terbentuk benih ya, janin yang luar biasa. Saya pada waktu hari itu ke dokter tusuk jarum, hari Kamis kan minggu lalu, Selasa ke Rabu, ditusuk saya karena sakit itu tusuk jarum sampai banyak. Sebelumnya saya lihat itu gambar manusia. Saya juga suka biologi. Saya lihat gambar manusia. Gambar itu ada gambar tulang-tulang manusia, ada gambar saraf-saraf manusia, digambar sedemikian rupa. Dan pada waktu itu saya ngelamun, saya bilang begini, tidak mungkin ini jadi sebagaimana apa yang dikatakan oleh teori evolusi. Tidak percaya saya. Tidak percaya. Mari Pak. Jadi secara teori evolusi kan seolah-olah bilang dari yang sangat sederhana kepada yang kompleks. Tapi saya lebih percaya bahwa ketika kita, ya coba saudara lihat diri kita, begini misalnya ini. Dulu saya biasa kasih contoh, sekarang lipat. Terus kita angkat satu-satu, bisa dong? Jempol. Jadi kasih light ya, jempol. Kemudian ini masih bisa ya, masih bisa dong? Sekarang tengah masih bisa? Bisa. Ibu jari bisa? Bisa. Nah, semua. Sekarang kasih ibu jari, ibu jari lagi, jari manis. Jari manis cuma kasih berdiri sendiri, tidak pakai tahan. Bisa kan tidak? Yang bisa mari, nanti dapat uang Rp1.000. Kan ini kan bisa berdiri sendiri. Ini bisa berdiri sendiri kan? Ini bisa. Oh, ini. Tapi ini tidak bisa. Nah, kita lihat kita punya waktu gambar itu, saya lihat bagaimana Tuhan membentuk secara detail, ada engsel-engsel di setiap tulang-tulang kita. Dan saya bilang tidak mungkin teori evolusi menjelaskan jadi sedemikian rupa dan sederhana. Ya, saya dulu memang sempat menyangkal Tuhan karena saya melihat The Original Species itu dari Darwin. Sudah bertobat, kemudian saya baca-baca. Saya bilang, Tuhan kok tidak, itu jadi saja semua seperti biasa. Waktu saya keluar, saya lihat langit cerah dan bintang-bintang, saya mulai pikir, kita kok di bumi kecil, bumi itu di alam raya ini cuma seperti debu, dan kita ada di situ. Dan tidak ada yang secara kebetulan terjadi. Karena kalau bumi lebih dekat ke matahari, berarti kita hangus semua. Kalau lebih jauh sedikit matahari, berarti semua. Berarti ada perancang, yang kita sudah jelaskan di Kolose pasal 1. Ada perancang, ada pelaksana, ada penyebab utama yang disebut dengan istilah-istilah orang-orang pintar, causa prima. Sudah saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sini detailnya Mazmur 139 ayat 15. Penulis katakan begini, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan. Jadi pada waktu Allah merangkai kita, tulang-tulang kita itu tidak terlindung. Artinya dia melihat kita dari bakal anak ini. Kemudian sampai lahir. Orang bilang begini, baru Bapak kenapa ada yang meninggal waktu lahir sudah meninggal? Berarti saudara, dalam rancangan Tuhan itu seperti itu, kita kedaulatannya. Tetapi kita jadi apa adanya kita sekarang, itu adalah dahsyat ajaib, tetapi juga Allah telah melihat sejak kita dari kandungan ibu kita. Kalau saya melihat ayat 15 ini secara teliti, dikatakan aku dijadikan di tempat tersembunyi. Memang sekarang sudah ada orang bilang sel telur baru apa, ya, tapi itu juga tersembunyi kan, itu misteri. Nah kalau itu misteri, kenapa Allah izinkan? Nah ini kan manusia mau menjadi seperti Allah kan nanti. Ya toh, nanti kalau sudah masa antikristus, dia mau menggantikan posisi Allah. Dan iblis itu suka tiru-tiru. Ya, ada gereja, didirikanlah gereja setan. Gitu. Kemudian, pokoknya iblis dia suka tiru. Dan kemarin, tadi malam kita renungan, Rasul Paulus lagi pelayanan dengan Barnabas. Paulus dan Barnabas lagi pelayanan, ada orang dirasuk roh peteduh. Dia bilang, ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan tentang jalan keselamatan. Betul kan tidak itu? Betul. Tapi setan dia ganggu-ganggu. Dan akhirnya Paulus dia bilang tidak tahan lagi dan Paulus usir. Engkau keluar sekarang dari perempuan ini. Dan keluar. Dan waktu itulah Paulus dan Barnabas ditangkap masukkan penjara.
Nah, kita kembali ke sini. Saudara, kita istimewa, kita luar biasa, kita spesial. Oleh karena apa? Karena yang pertama, karena kita hasil karya Allah yang dahsyat dan ajaib. Yang kedua, oleh karena Allah pedulikan kita, bukan hanya sekarang, dari dulu masih jadi, masih sedang dibentuk di tempat yang rahasia, yang tidak bisa terlihat. Apalagi sekarang kita ada sekarang ini. Allah pasti peduli dengan kita. Pedulinya bagaimana? Sudah-sudah saya kasih Tuhan. Kadang-kadang kalau kita bilang peduli, konsep pikiran kita, ya peduli ya, disayang-sayang terus. Wah, orang peduli itu salah juga tuh, dia kok salah. Tapi kok melawan lagi, oh salah. Sama dengan anak-anak saya, paling sulit saya bina itu Gita berhubungan dengan suka maki. Dia kan lahir di Manokwari dan udah besar di Manokwari, kemudian ketemu dan makinya itu. Bagaimana saya proses dia? Saya peduli dengan dia. Tiap kali saya makan, jangan kau maki. Kalau kau maki, papa kasih makan kurica. Itu masih kecil ya. Dia bilang, ya papa, saya sayang dia, kita berdoa dengan dia. Tuhan tolong kita supaya tidak maki. Besoknya maki lagi. Sekarang kita buka mulut, gigit nih rica ini. Dia langsung merah. Saya pura-pura keluar ke kamar sebelah. Tinggal sini, padahal saya pergi menangis di kamar sebelah. Balik sudah. Awas, tidak boleh lagi. Kalau kamu maki lagi, nanti papa suruh punya itu rica itu. Ya papa, kita berdoa lagi dengan dia. Minggu depan maki lagi. Sekarang kukunya ini rica ini ya. Peduli kok? Ya sudah, tinggal di sini kamu. Pokoknya tidak boleh bergerak. Papa masuk di kamar sebelah. Menangis di kamar sebelah. Ini gimana ini? Capek, kenapa harus begini? Tapi sampai dia kasih kering semua air matanya. Sekarang bagaimana? Ya, dia lagi tapi merah semua. Itu peduli juga. Tapi jangan sampai seperti itu kan. Saya jelaskan dulu waktu di Palestina. Biasanya kalau domba-domba, anak domba nakal, biasanya itu gembala-gembala kasih patah anak domba pe kaki. Karena jalan takaruan kesana kemari toh. Setelah itu dia ambil kain dibalut, digosok minyak, dibalut lah. Setelah dibalut, gembalanya gendong anak domba, gendong ke sana kemari, sampai domba itu kuat, baru lepas. Sejak saat itu, domba itu tetap ikut di kaki gembala kemana gembala pergi, sampai dia besar. Mungkin dia ingat, nanti kalau saya jalan takaruan ke sana kemari, kaki patah lagi kapan ya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tapi kalau kau menyimpang ke kiri kanan, sudah tegur-tegur, sudah dapat tarik telinga mungkin atau apa, jangan tunggu dipatahkan kakimu. Tidak. Itu hanya gambaran-gambaran saja. Tapi kepedulian Tuhan juga untuk itu, supaya kita bertumbuh. Yang peduli supaya kita bertumbuh. Karena kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit, dan dia menyatakan kepeduliannya dengan cara apa? Dia seolah-olah dia mengingatkan kita, nak, saya bersama dengan engkau. Aku tidak akan meninggalkan, biarkan engkau. Allah peduli, saudara. Kalau dia peduli dengan kamu, dia peduli juga dengan anak-anakmu, dengan cucumu, dengan orang tuamu. Dia peduli. Yang ketiga. Jadi pertama, kita dahsyat, kita ajaib, kita spesial karena kita hasil karya yang dahsyat dan ajaib. Kita istimewa karena kita hasil karya Allah dan dahsyat dan ajaib. Yang kedua, karena dia peduli. Karena kita dipedulikan Allah. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Ini bakal anak, belum anak ya? Belum dah? Bakal anak itu berarti sudah jadi anak atau belum? Belum. Sudah jadi atau belum? Belum. Bagaimana bisa itu terjadi ya? Karena Allah kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini dipakai istilah Tuhan. Dia ada, selalu ada, tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Bagi Tuhan adalah hari ini. Kalau kita kan ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Makanya dikatakan diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Tetapi bagi Tuhan ada hari ini. Nah, dikatakan matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis tentang dirimu. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Sebelum ada hari-hari itu, Tuhan telah menulis. Artinya apa? Artinya kita istimewa, kita spesial di hadapan Tuhan karena kita diciptakan dengan tujuan Allah. Kita diciptakan dengan tujuan khusus oleh Allah. Tujuan apa?
memenuhi kehendaknya. Kita baca firman Tuhan. Mari kita lihat di sini. Artinya apa? Artinya Allah membuat atau menciptakan kita dengan perencanaan yang matang. Saya lagi mengajar mata kuliah perencanaan pembelajaran PAK. Perencanaan pembelajaran itu kata kunci dari rencana adalah tujuan. Kalau kita bilang begini, saya punya rencana, tujuannya apa? Pokoknya rencana saja dong. Namanya ada rencana, ada tujuan. Dan Tuhan ciptakan kita, membuat kita dengan perencanaan yang matang. Dan semua dalam kendalinya, semua dalam kedaulatannya. Sehingga ketika kita bilang begini, wah, kalau Tuhan ciptakan manusia dalam perencanaan yang matang, tapi kenapa ada orang yang berdosa, ada orang, ya karena manusia punya namanya kehendak bebas. Ya toh? Semua kita ada kehendak bebas. Ini bukan, kalau di teologi namanya Calvinis. Tapi kehendak bebas itu ketika Tuhan bilang begini, oke. Makanya tentang keselamatan misalnya, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah. Tetapi ingat kematian Yesus itu sifatnya menyediakan, tersedia seperti kue ini tersedia. Kita diselamatkan atau tidak, kita didamaikan atau tidak, kita ditebus atau tidak, itu tergantung keputusan kita. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kematahuannya Allah sudah tahu apa yang menjadi keputusan kita. Tapi ada tersedia supaya tidak ada bilang, tidak ada jalan keselamatan. Jadi jalan keselamatan Yesus Kristus itu dikatakan, dan jalan itu sudah ada, tinggal kita mau jalan ke tidak. Yang sebetulnya sudah ada. Kita mau pergi ke Warmare, lewat mana? Yang di bawah. Kalau kita tidak mau lewat sana, ikut di laut sana, terserah. Di laut juga ikan jalan juga. Tetapi saudara, ini pilihan. Kita punya kehendak bebas. Allah telah memiliki atau mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan rencana Allah itu nyata dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih kita. Dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu rencana Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Hidup itu apa? Hidup itu adalah persekutuan. Makanya Allah yang kita sembah ketika kita percaya Yesus, kita panggil dia sekarang Bapa. Di Injil Yohanes ulang-ulang saya katakan, hampir tidak pernah saya temukan tentang istilah surga kecuali tulisan Yohanes di Wahyu. Tetapi dipakai istilah hidup yang kekal dan disebut Bapa. Ketika kamu percaya menerimanya sebagai anak, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu jadi anak Allah. Allah pencipta, jadi Bapa, kita panggil Bapa. Nah kalau Bapa, di mana Bapa ada, di situ anak juga tinggal. Kalau Bapa di surga, anak juga di surga. Karena penekanannya pada hubungan. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mempunyai tujuan yang luar biasa. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tetapi berkelimpahan. Berkelimpahan itu artinya buang-buang. Bisa orang lain nikmati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan matamu melihat selagi aku bakal ada. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Nah ketika kita menyadari, ketika kita mengetahui bahwa kita spesial, kita istimewa, kita luar biasa karena kita adalah hasil karya Allah yang dahsyat dan luar biasa, karena kita dipedulikan Allah, karena kita diciptakan dengan tujuan Allah, dengan rencana yang matang, maka semestinya kita saling menghargai satu dan yang lain. Tidak ada istilah biar komeng, tidak ada yang lurus apa, tidak yang putih hitam. Yang ada adalah kita semua adalah ciptaan Allah yang istimewa. Tidak ada yang sama dengan kita. Kemudian tidak ada istilahnya kita bisa membedakan misalnya kaya, miskin, ya memang kenyataannya ada. Tetapi sebenarnya itu adalah apa yang Tuhan berikan bagi kita, percayakan. Makanya Mazmur penulis Amsal tulis begini, dahsyat juga. Saya pernah bahas di sini. Tuhan jangan memberikan aku kekayaan atau kemiskinan. Karena jika aku kaya, aku bisa melupakan engkau. Aku miskin, aku bisa mengkhianati atau membuat engkau malu. Artinya kalau Tuhan mempercayakan kita, apapun, kita harus menyadari bahwa itu punya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan dipakai, jangan lupa melupakan Tuhan. Kan banyak orang kan pada waktu masih susah, oh Tuhan, air mata, engkaulah satu-satunya. Setelah Tuhan memberkati, dia lupa. Jadi kalau awalnya haleluya, lama-lama setelah sukses, lupa. Aduh, bahaya itu. Ya, saya bicara begini karena kan banyak keluarga muda di sini.
Dulu Pak Barnabas dan Ibu kami juga, keluarga muda datang merayap. Di sini kami datang, sebelum datang itu di Manado, saya bilang, saya sudah punya cerita. Ibu bilang, baru barang-barang saya bilang, nanti Tuhan Yesus saya siapkan di Papua, di Manokwari, dulu Papua. Sampai di sini kita makan di piring plastik. Ibu bilang, mana Tuhan Yesus siapkan? Tidur bagaimana? Tidak tempat tidur. Ambil kayu papan ini, paku kiri kanan dan bangun dapur di belakang. Coba Bapak Ibu kalau pergi ke rumah kami sekarang, itu sudah tahun 2004 kan. Itu kayu sambung-sambung dari begini, saya paku-paku sambung jadi tiang. Sambung paku. Awalnya pakai kayu buah. Jadi kalau ibu dia jalan, kan kayu buah kan ini kakinya terjepit karena ada per. Tapi itu lalu Tuhan terus memberi kami kekuatan dan berkat, dan jangan lihat apa adanya kami sekarang. Sekarang pakai mobil. Dulu Mama Vespa jalan 1 kali 10 meter mogok sampai ada misi bilang begini, bilang ke Ibu Hedi, bilang Pak Dolfi, Vespa itu buang tempat sampah saja. Pak, Vespa itu yang membawa saya pergi buka pelayanan di mana-mana. Ya toh, rasa buang di tempat sampah, desitua boleh. Dulu belum ada desitua. Tapi jadi sekarang saya bicara ke yang muda-muda. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Taruhlah masa depan kepada Tuhan. Kalau dia bisa perhatikan kita saat kita belum ada, masa dia tidak perhatikan saya sekarang? Dia tidak peduli saya sekarang. Tetap. Makanya kami sangat menghargai anak-anak. Kita bangga dengan anak-anak. Pelayanan anak-anak tidak boleh diabaikan. Bila perlu budget gereja kita hambur kepada anak-anak. Supaya mereka tambah hebat. Karena siapakah mereka? Mereka lah pemimpin masa depan. Student today, leader tomorrow. Artinya apa? Artinya begitu. Pelajar sekarang, pemimpin ke depan. Anak kecil ingus meleleh, mungkin juga ada cacingan, tapi ingat mereka 30 tahun depan. Nanti kaget. Kok siapa? Yang waktu dulu Bapak biasa doakan saya, yang paling kacau itu, yang bikin kacau. Nah, kau sekarang di mana? Saya sekarang dokter. Aduh, Pak Gembala menangis lihat kau. Tapi kalau ketemu dia, kau siapa? Bapak, dulu yang main musik dia. Baru kenapa sekarang di penjara? Soalnya ini baru berapa tahun di penjara? 20 tahun Bapak. Kenapa ini? Bapak cerita saja di polisi lah, di jaksa. Kira-kira perasaan saya bagaimana? Berarti kok ini Tuhan kasih patah kaki 4 apa ini? Tidak, Pak Anies dia baru main hari ini. Minggu depan saya termain lagi, Bapak bilang pemain musik. Atau pemain musik ini sudah? Saudara, kita istimewa, kita khusus, spesial. Karena itu mari hargai diri kita, hargai orang lain di sekitar kita. Dan karena apa? Ayat terakhir, ayat yang sangat populer, Yesaya 43:4. Ini kita baca sama-sama. Memang ini disampaikan untuk Daud ya, untuk Yakub. 43:4. Sudah muncul? Yesaya 43 ayat 4. Di dua nona ini mungkin terlihat jadi dokter apa kapan nanti. Dia bilang, Pak Gembala ini datang. Pak Gembala saya itu sudah yang mainan ini. Saya dokter spesialis kandungan. Loh, kenapa Bapak datang di kami? Bapak Gembala, bukan Bapak Gembala, Tete Gembala datang bawa Tete punya cucu perempuan. Amin. Baca dulu, sama-sama ya. 43:4. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sampai situ saja dulu. Ada 3 kata di situ. Pertama apa? Berharga. Berharga itu artinya mahal, sangat mahal, tak ternilai. Kedua, mulia. Mulia artinya apa? Terhormat. Gitu. Yang ketiga, sudah berharga, sudah terhormat, mulia, dikasih. Siapa yang kasih? Allah pencipta langit dan bumi. Kita spesial, kita istimewa, kita luar biasa. Mari berdoa.
Segala puji, hormat, dan sembah bagi Engkau Allah yang telah menciptakan kami, yang menyatakan bahwa kami istimewa, dan bukti bahwa kami istimewa. Kami pun yang jatuh dalam dosa, Engkau telah datang ke dalam dunia. Yesus Kristus mati di kayu salib ganti kami. Darah-Mu tercurah. Engkau membeli kami dengan darah-Mu dan telah lunas dibayar bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh menghargai hidup kami, diri kami, dan orang-orang di sekitar kami. Dan tolonglah kami untuk mempercayakan masa depan kami, karena Engkau-lah yang telah merencanakan yang terbaik bagi kami. Ini doa kami Bapa, kami mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.